Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmulia Maulida dengan NIM 19291142031. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi sistem file dari mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama yaitu konsep file. File adalah unit penyimpan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Tipe file terdiri dari data numerik, karakter, maupun binary, serta program, misalnya source program, object program, dan executable program. Adapun atribut file yaitu yang pertama, nama, yang kedua tipe, yang ketiga lokasi, yang keempat ukuran, yang kelima proteksi, yang keenam waktu, tanggal, dan identifikasi user. Berikutnya yaitu operasi pada file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Ada 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu membuat file, menulis file, membaca file, reposisi dalam file, menghapus file, memotong file, open, mencari struktur direktori untuk entry, dan memindahkan isi entry ke memori. Dan yang kedelapan, close. Adapun operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah menambah, mengubah nama, dan membuat duplikasi. Beberapa informasi yang berkaitan dengan pembukaan file yaitu pointer file, jumlah file yang dibuka, dan lokasi file pada disk. Berikutnya yaitu tipe file. Teknik yang umum diimplementasikan tipe file adalah memasukkan tipe file sebagai bagian dari nama file. Nama file dibagi menjadi dua bagian, yaitu nama dan extension, seperti pada MS-DOS, seperti pada gambar. Setiap file mempunyai atribut pembuat berisi nama dari program yang membuatnya, seperti pada MS Windows atau Apple Macintosh. Atribut ini diset oleh sistem operasi saat menggunakan sistem call create. Bila user membuka file tersebut dengan melakukan double clicking mouse pada ikon dari file tersebut, program yang dibuat ditampilkan otomatis. Berikutnya yaitu struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan yang mengerti oleh sistem operasi. Misalnya sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dari instruksi pertama. Beberapa sistem operasi menggunakan sekumpulan sistem pendukung struktur file dengan jumlah operasi khusus untuk memanipulasi file dengan struktur tersebut. Berikutnya yaitu struktur file internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk I/O dibentuk dalam unit satu blok yang berukuran sama. Ukuran physical record tidak tepat dengan panjang logical record. Logical record mempunyai panjang yang bervariasi. Solusinya adalah dengan mengirim sejumlah logical record ke blok fisik. Ukuran logical record, ukuran blok fisik, dan teknik pengiriman menentukan berapa banyak logical record yang berada pada blok fisik. Pengiriman dapat dilakukan oleh program aplikasi, user, atau sistem operasi. File merupakan deretan blok-blok. Semua fungsi dasar I/O dioperasikan pada blok-blok tersebut. Konversi dari logical record ke blok fisik berhubungan dengan perangkat lunak sederhana. Berikutnya yaitu metode akses. File menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Yang pertama yaitu akses berurutan. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, write next, reset, no read after last write. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi I/O. Operasi write menambahkan ke akhir file dan ke akhir material pembacaan baru. File dapat direset ke awal dan sebuah program untuk meloncat maju dan mundur ke end record. Berikutnya yaitu akses langsung.
Operasi pada akses langsung terdiri dari read end, write end, position to end, read next, rewrite end. Tidak semua metode akses lain atau akses langsung. Metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. Berikutnya yaitu struktur direktori. Direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Informasi yang terdapat pada direktori adalah nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, informasi proteksi. Beberapa operasi yang dibentuk pada direktori adalah mencari file, membuat file, menghapus file, mendaftar suatu direktori, mengubah nama file, dan melintasi sistem file. Organisasi file dan direktori disarankan yang seefisien mungkin sehingga dapat menempatkan file dengan cepat. Selain itu, dalam penamaan file dan direktori harus nyaman untuk user. Berikutnya, macam-macam dari direktori, yaitu yang pertama, direktori satu level. Direktori ini hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. Pada direktori jenis ini terjadi permasalahan penamaan dan pengelompokan berdasarkan user. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang tertera. Berikutnya itu direktori dua level. Direktori ini terdiri dari dua level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Setiap file diberi nama path dapat mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda, mempunyai kapabilitas pencarian tetapi belum dilakukan pengelompokan. Berikutnya itu direktori berstruktur pohon. Pada direktori ini, pencarian file dan direktori lebih efisien, mengelompokkan file dan dapat mengakses direktori dan subdirektori. Sebuah direktori atau subdirektori berisi kumpulan file atau subdirektori. Sebuah direktori merupakan file yang diperlakukan dengan cara khusus. Berikutnya, direktori acyclic graph. Permasalahan mendasar adalah memelihara konsistensi jika file dimodifikasi. Struktur direktori acyclic graph lebih fleksibel daripada struktur pohon, tetapi lebih kompleks. Sebuah file mungkin mempunyai lebih dari satu nama path, konsekuensinya, nama file yang berbeda harus merujuk ke file yang sama. Jika untuk mencoba melintasi keseluruhan file, misalnya untuk akumulasi statistik pada semua file, struktur sharing tidak boleh dilintasi lebih dari satu kali. Berikutnya itu file system mounting. Suatu sistem file harus di-mount sebelum diakses. File yang tidak dapat di-mount seperti gambar akan dilakukan proses mounting pada mount point. Dapat dilihat contohnya pada gambar yang tertera. Berikutnya itu proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dari kerusakan fisik dan akses yang tidak benar. Reliability biasanya dilakukan dengan duplikasi kopi dari file. Beberapa sistem komputer mempunyai sistem yang secara otomatis menduplikasi file ke tab secara reguler dari sistem file yang tiba-tiba dihapus. Protection sebaliknya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Tipe aksesnya yaitu beberapa operasi yang disediakan, yaitu membaca file, menulis ke file, menjalankan file, menambah isi file, menghapus file, dan melihat nama dan atribut file. Operasi yang lain seperti pemberian nama, mengcopy atau mengubah file juga harus dikontrol. Berikutnya yaitu masih tentang proteksi. Yang pertama, akses list dan group. Pendekatan permasalahan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada identifikasi user. Skema umum untuk mengimplementasi akses identity dependent dengan menghubungkan masing-masing file dan direktori dengan sebuah akses list yang menentukan nama user dan tipe akses yang diizinkan untuk setiap user. Beberapa sistem memperkenalkan 3 klasifikasi user, yaitu owner,
group, dan universe. Berikutnya yaitu contoh proteksi, yaitu Unix. Pada sistem Unix, proteksi direktori ditangani sama dengan proteksi file. Misalnya diasosiasikan dengan setiap subdirektori menggunakan owner, group, dan universe. Informasi yang terdapat pada file dari kiri ke kanan terdiri dari proteksi file atau direktori, jumlah link ke file, nama pemilik, nama grup, ukuran file dalam byte, tanggal membuat, nama file. Dapat dilihat pada gambar yang tertera. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.